Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Dwi Yunitasari, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pertemuan ini kita akan membahas materi tentang belajar. Kita masuk pada pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen karena adanya pengalaman. Teori ini berdasarkan dari ahli yang bernama Santrop. Kata Santrop mendefinisikan bahwa belajar sebagai perubahan, dan perubahan itu menetap lama karena adanya pengalaman dari individu. Tidak bisa perubahan itu hanya dalam waktu 1 hari, 2 hari, tidak bisa. Berdasarkan teori Santrop, perubahan ini akan terus bertahan dalam waktu yang lama. Ada juga teori dari tokoh selanjutnya. Ini tokoh ahli psikologi pendidikan Pak Riber mengatakan, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan dan sebagai perubahan kemampuan yang bereaksi yang relatif langgeng sebagai latihan yang diperkuat. Ada persamaan dan ada perbedaan dari teori sebelumnya. Persamaan dari teorinya Santrop, persamaannya pada ini adanya perubahan. Jadi sama-sama berubah. Pak Santrop dan Pak Riber mengartikan bahwa proses belajar itu individu sama-sama mengalami perubahan, juga sama-sama relatif langgeng, relatif lama, berlangsung dalam permanen, kata Pak Santrop. Bahasanya Pak Riber ini langgeng. Nah, kalau teori ini dari ahli ini mengatakan bahwa hasilnya itu diperoleh dari latihan yang diperkuat. Sebelumnya mengatakan bahwa perubahan itu, Pak Santrop mengatakan perubahan itu berasal dari pengalaman. Di teori yang berikutnya mengatakan bahwa perubahan itu adalah hasil dari latihan individu yang diperkuat. Nah, sekarang kita masuk, setelah pengertian, kita masuk ke ciri-ciri perilaku belajar. Dalam perubahan perilaku yang konsisten, didapatkan dari hasil pengalaman, didapatkan dari latihan yang diperkuat, maka muncullah adanya ciri-ciri perilaku belajar. Ciri-ciri perilaku belajar apa saja? Yang pertama, ini. Perubahan terjadi secara sadar. Jadi, individu itu mengalami perubahan dilakukan secara sadar. Apakah ada perubahan yang tidak sadar? Ada. Contohnya yang perubahan tidak sadar itu kita tidak sadar melakukan adanya perubahan. Contohnya ketika kita berkedip. Mata kita berkedip, kadang kita tidak sadar kalau kita berkedip. Nah, itu gerakan instingtif. Instingtif itu bukan dikatakan gerakan belajar. Karena secara insting sudah terjadi gerakan itu. Kemudian apalagi contoh yang perilaku bukan belajar. Denyut jantung. Ketika ada denyut jantung kita berdenyut, seperti itu bukan perilaku belajar tapi instingtif. Kemudian apalagi gerak refleks. Gerak refleks itu juga bukan perilaku belajar karena itu terjadi secara spontan. Nah, perilaku yang terjadi secara sadar contohnya apa? Ketika anak belajar berjalan, berarti dia sadar melakukan gerakan berjalan. Perubahan dari awal tidak bisa jalan menjadi jalan. Kemudian ciri yang kedua, apa itu? Perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Jadi perubahan itu berlangsung secara kontinu, terus-menerus. Kemudian ciri yang berikutnya, perubahan itu bersifat positif dan aktif. Perubahan harus bersifat positif dan aktif. Artinya apa? Perubahan itu dari awal tidak bisa, kemudian menjadi bisa. Itu artinya perubahan yang positif. Kalau perubahan yang negatif itu seperti apa? Dari awal bisa, kemudian terjadi penurunan menjadi tidak bisa. Itu perubahan bukan belajar. Dari awal bisa membaca, tiba-tiba ada perubahan dia tidak bisa membaca. Itu bukan belajar. Dari awal bisa berjalan, tiba-tiba ada perubahan negatif, perubahan menjadi tidak bisa berjalan. Itu bukan belajar.
Ya, kemudian kita masuk ke ciri berikutnya. Ada ciri-ciri berikutnya yaitu perubahan bersifat permanen. Permanen itu apa? Perubahannya menetap dalam waktu lama. Ketika anak belajar berjalan, ada perubahan, dia bisa berjalan, perilaku yang baru, kemampuan yang baru berjalan itu bersifat permanen, bertahan lama. Kemudian, ciri berikutnya, perubahan dalam belajar itu bertujuan atau terarah. Ada tujuannya, ada arahnya. Kemudian ciri berikutnya, perubahan itu mencakup semua aspek. Teman-teman ingat, untuk anak usia dini, ada aspek apa aja? Ada aspek sosial emosi, ada aspek kognitif, ada aspek motorik, ada aspek bahasa. Dari kesemua aspek itu, dari aspek motorik, aspek kognitif, aspek sosial, bahasa, emosi, itu semuanya harus mengalami perubahan dalam perkembangan anak usia dini ya. Berarti semua aspek itu secara global harus mengalami perubahan perilaku belajar. Dari awal tidak bisa harus menjadi bisa. Dan perubahan itu harus terarah. Itu ciri yang selanjutnya. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya adalah kita masuk pada faktor-faktor belajar. Di sini untuk faktor-faktor belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita bahas faktor internal terlebih dahulu ya. Oke, di dalam faktor internal, apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang sedang belajar. Nah, apa saja faktor internal? Yaitu ada kondisi jasmani dan kondisi psikologis. Kondisi jasmani itu berarti yang ada pada badan diri individu. Badannya harus sehat, makanannya harus terjamin, itu kondisi jasmani. Gizinya harus terjamin. Kemudian kalau anak ya, kalau mau masuk ke lembaga TK ya, kadang kita mengukur kan kondisi jasmaninya, lingkar kepala, kemudian tinggi badan, berat badan, lingkar lengan. Kenapa semua harus diukur? Iya, karena itu termasuk dalam kondisi jasmani anak. Dan itu sangat berpengaruh nanti dalam selanjutnya ke proses belajar anak. Ya, semuanya harus mengikuti batas normal ya, kondisi jasmaninya itu ya, semuanya berat badan, tinggi badan, lingkar badan itu. Kemudian dalam faktor belajar internal selain jasmani ada apa lagi? Ada psikologisnya, psikologis anak. Contohnya apa? Contohnya kondisi psikologis anak itu anak takut, anak senang, anak semangat, anak gembira, itu juga berpengaruh nanti pada proses belajar. Hari ini ada murid kita yang semangat sekali masuk sekolah. Ternyata dia gembira, moodnya bagus. Nah, tetapi ada juga anak ketika datang sekolah, kondisi psikologisnya itu sudah rewel, udah marah, udah tantrum, itu kondisi psikologisnya. Itu pasti juga nanti akan berpengaruh pada proses belajarnya. Kita masuk ke faktor lain ya, sini. Nah, ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini, apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Apa saja di faktor eksternal itu? Ya, ada faktor keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Nah, di keluarga itu berpengaruh sekali terhadap murid-murid ya. Kalau kita besok jadi guru ya, kita harus tahu latar belakang keluarga murid kita. Karena itu nanti akan berpengaruh. Keluarga dengan murid dengan latar belakang keluarga yang SDM-nya menengah ke atas, pendidikan orang tuanya bagus,
SMA lah, orang tuanya SMA, itu pasti nanti proses belajar ke anak itu akan lancar, orang tua pasti mendukung. Tetapi beda lagi kalau keluarga ya, maaf ya, ini dengan kondisi SDM-nya, sosial ekonominya menengah ke bawah, kemudian latar belakang pendidikan orang tuanya itu nggak sekolah, hanya lulusan SD, pasti juga akan berpengaruh ke proses belajar si anak tadi. Kemudian faktor belajar sekolah itu pasti nomor satu, itu inti juga. Sekolah bagaimana gurunya, bagaimana proses belajarnya, kurikulum, metodenya, itu termasuk dalam faktor eksternal. Kemudian masyarakatnya, anak kita dibesarkan di masyarakat yang masyarakat Solo contohnya ya, ada contoh kasus ya, dua dua anak dibesarkan di masyarakat yang tumbuh di keluarga Solo dengan keluarga Papua atau Surabaya lah, Surabaya, Solo dengan Surabaya pasti nanti akan berbeda perilakunya. Itu namanya faktor eksternal. Kita lanjut lagi. Ini 3 bentuk dasar pendekatan. Pendekatan belajar menurut penelitian. Yang pertama, pendekatan surface atau pendekatan permukaan bersifat lahiriah. Nah, apa itu bersifat lahiriah? Kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan dari luar tadi lahiriah, seperti mau belajar karena takut tidak lulus ujian, belajar karena marah, dimarahi ibu suruh belajar, belajar karena nanti dikasih hadiah. Ini adalah faktor permukaan lahiriah. Kalau menilik sebelumnya, penjelasan sebelumnya, berarti ini juga termasuk dalam faktor eksternal. Kemudian ada pendekatan yang kedua, pendekatan deep, mendalam, yaitu kecenderungan belajar karena adanya dorongan dari dalam, intrinsik. Nah, dia mau belajar karena emang dia suka belajar. Dia mau belajar karena emang semangat sekali kalau disuruh sekolah, itu intrinsik. Kemudian ada achieving itu karena pencapaian prestasi tinggi, yaitu kecenderungan belajar karena adanya dorongan untuk mewujudkan ego enhancement-nya, yaitu ambisi pribadi untuk meningkatkan prestasi. Kadang ada ya murid kita yang memiliki karakteristik dia suka berprestasi, suka sekali mengikuti lomba, dia bangga, dia senang sekali, puas sekali ketika dia menang perlombaan. Itu ada passionnya, biasanya ada murid yang punya passion suka lomba kan, senang sekali menaklukkan dirinya itu. Nah, itu ya. Baik, terima kasih. Pertemuan kita tadi kali ini membahas tentang pengertian belajar, faktor-faktor belajar, dan 3 pendekatan belajar. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu untuk kita semua, dan ilmu yang berkah barokah untuk kita dan anak-anak didik kita. Mohon maaf bila saya banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.